Adapun perintah yang wajib yang pertama tadi kita telah menyebutkan bahwa dia adalah tauhid. Yang kedua adalah sholat 5 waktu. Ini adalah perintah yang Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan di dalam sholat-sholat yang diwajibkan. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam pun di dalam hadisnya beliau bersabda, man yuqidu sawahibul hujurati yusallina. Siapakah yang mau membangunkan keluarganya, anak dan istrinya agar dia mau sholat. Siapakah di antara kalian yang mau untuk membangunkan keluarga kalian untuk sholat. Dan juga Rasul mengamalkan di dalam doanya yang setiap kali Rasul masuk masjid dengan berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukalah pintu-pintu untukku atau pintu-pintu kebaikan bagiku. Bukalah pintu-pintu kebaikan untukku ya Allah. Nah, ini yang Rasul mengingatkan kepada kita bahwa orang yang mengamalkan perintah ini, yaitu dengan mengamalkan sholat 5 waktu sampai doanya pun disebutkan oleh Nabi. Ya Allah, bukalah pintu-pintu kebaikan untukku. Pintu kebaikan mana? Rasul mau masuk masjid akan mengamalkan, akan melaksanakan sholat. Dan di sini juga ada perintah agar kita menjaga sholat berjamaah. Karena berjamaah yaitu di masjid. Dan Rasul pun berdoanya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu kebaikan ini ketika mau masuk masjid. Sehingga di dalam masjid, di dalam seorang yang akan mengamalkan sholat 5 waktunya, di dalamnya penuh dengan kebaikan. Penuh dengan apa? Dengan kebaikan. Sampai Rasul berdoa dengan ini. Berbeda kalau jenengan mau masuk masjid. Mau masuk rumah dengan apa? Ya berbeda dengan masuk masjid. Masuk rumah. Ya, bismillah. Keluar rumah. Ya, bismillahi tawakkaltu alallahi. Ya. Masuk pasar ada doanya. Ya. Berbeda ketika doa masuk masjid, Rasul meminta dibukakan pintu-pintu kebaikan. Ini menunjukkan pintu-pintu kebaikan yang ada di dalam sholat 5 waktu. Ya. Kemudian ketika keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta, memohon kepadamu untuk memberikan karunia-Nya. Masuk diberikan pintu kebaikan, keluar diberikan apa? Karunia. Ini tidak ada di tempat kecuali di masjid. Apa maknanya? Untuk menjaga sholatnya. Untuk menjaga sholatnya. Ya. Dalam riwayat yang lain Rasul berdoa, iftahli abwaaba fadlik. Ya. Maka ini adalah perintah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Maka hendaklah kita untuk menjaga, dan ini setiap hari. Dan ini setiap hari 5 waktu jemaah. Berbeda ketika Allah perintahkan perintah yang wajib puasa Ramadan. Antum nunggu setahun sekali. Berbeda dengan Allah ketika memerintahkan untuk membayar zakat, enggak setiap orang mampu. Berbeda ketika Allah perintahkan untuk apa? Untuk berangkat haji, tidak setiap orang mampu. Tetapi ketika Allah perintahkan untuk apa? Untuk menjaga sholat 5 waktu, semuanya mampu. Semuanya mampu. Ya. Sehingga inilah yang perlu kita jaga sholat 5 waktu ini. Ya. Kalau perintah-perintah yang wajib yang lain ada waktunya. Tidak setiap hari. Ya. Puasa Ramadan wajib tapi enggak setiap waktu kita dapatkan. Ya.
atau mungkin haji Allah wajibkan bagi yang mampu. Ya. Bagi yang mampu, ada yang mungkin dia sampai meninggalnya belum sempat mengamalkan rukun Islam ini, dan ini banyak. Tetapi sholat ini adalah perintah yang wajib setiap waktu, setiap hari kita lakukan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna awwala ma yuhasabu indallahi as-shalah. Sesungguhnya amal-amal yang dilakukan manusia itu banyak. Tetapi ingat, yang pertama kali nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah sholatnya. Kenapa? Padahal amalan itu banyak. Ada sedekah, ada baca Quran, ada zikir, ada membantu. Ya. Kenapa yang pertama kali dari amalan-amalan itu adalah sholatnya? Karena sholat ini yang wajib. Sholat 5 waktu ini wajib, setiap hari kita diperintahkan. Ya. Kemudian juga Allah sebutkan, ya, di dalam hadis, ya, riwayat Imam Tirmidzi, Ibna Adam irka'li min awwalin nahar arba raka'atin akfika akhirah. Wahai anak Adam, rukulah untukku. Rukulah untukku maknanya sholatlah untukku. Karena ruku masuk ke dalam sholat. Rukulah untukku min awwalin nahar, dari awal siang. Ya. Arba'a raka'atin akfika akhirah. Para menyebutkan tentang, ya, rukulah untukku 4 rakaat di awal, ya, di awal siang. Mereka menyebutkan 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat sholat subuhnya. Allah memerintahkan apa? Untuk kita menjaga sholatnya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul bersabda, innallaha farrada faraid fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan banyak kewajiban-kewajiban untuk kita, maka janganlah kalian melalaikan. Janganlah kalian melalaikan. Kewajiban-kewajiban banyak, ada tadi zakat, puasa, tapi itu waktunya enggak setiap waktu kita dapatkan. Berbeda dengan sholat 5 waktu. Ya. Kemudian dalam riwayat Bukhari Rasul pun bersabda, ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidaklah dari hambaku yang dia mendekatkan diri dengan ibadah kepadaku, ya, yang paling dicintai di dalam amal-amal yang Allah perintahkan adalah yang aku wajibkan. Bukan berarti kalau gitu, wah ini sunnah nggak mau ngerjain, tidak. Tetapi ada yang paling utama yang harusnya kita itu semangat di situ. Yang harusnya kita itu jangan sampai terlalaikan. Rasul menyebutkan, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Dan tidaklah dari hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang paling aku cintai adalah yang aku wajibkan. Yang diwajibkan apa? Sholat. Ini yang setiap hari untuk kita harusnya menjaga, ya, untuk kita jaga. Sehingga banyak, ya, mereka dari para sahabat, ya, bahkan sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu bayangkan, ya, beliau sebagai imam, belum pernah dengar kita Rasul telat ngimamin, itu belum pernah, ya, belum pernah Rasul itu minta diganti, nah saya sibuk kamu yang ngimamin, nggak ada, kecuali sekali atau 2 kali, itu pun di akhir kehidupannya, itu pun di akhir hayatnya beliau. Bahkan disebutkan cuma sekali minta Abu Bakar untuk menggantikan ngimamin. Kenapa? Rasul selama tinggal di Madinah, Rasul imam karena masjidnya sebelahnya. Kita nggak pernah dengar dalam hadis Rasul telat ngimami. Padahal setiap kali waktu sholat, ketika tidak safar, kita sudah makmum telat lagi. Sudah makmum telat lagi. Kalau jangan jadi imam gimana?
Ya, Rasul itu minta untuk diimamin bukan karena telat, ketika sakit. Itu pun sudah berat sakitnya, sudah pingsan, kemudian siuman pingsan lagi, baru Rasul apa? Memerintahkan Abu Bakar, menunjuk Abu Bakar untuk jadi imam. Sebelum itu nggak pernah. Ini menunjukkan Rasul sangat menjaga sholatnya. Dan mungkin kita selama ini di dalam sholat kita kurang khusyuk mungkin ya. Bukan cuma jenengan aja, bukan cuma jam aja, ya sama, yang ngomong juga sama. Mungkin karena kita kurang semangat, kurang apa? Kurang persiapan. Kurang semangat dan kurang persiapan. Ya. Bagaimana meningkatkan sholat kita agar semakin khusyuk? Ya semangat dan ada persiapan. Ya. Jangan ketika nungguin komat dulu baru, ya bukan. Makanya ada salah seorang alim, ya disebutkan 60 tahun, 60 tahun, saya lupa namanya, 60 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. 60 tahun. 60 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram dengan imam. Jadi enggak pernah telat selama 60 tahun. Ya. Ini mereka sangat menjaga, Rasul pun demikian. Padahal beliau menjadi imam, enggak pernah telat. Ya. Nah, ini di antara kebaikan yang harus kita jaga. Kemudian juga mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan yang wajib. Sholat wajib, maka kita pelajari ilmu yang berkaitan dengan kewajiban tersebut. Jangan sampai sholat kita itu selama ini ya ternyata jauh dari tuntunan yang benar. Pada Rasul telah mengingatkan, sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kalian sebagaimana melihat saya solat. Contohlah solat kalian dengan mengikutiku. Atau hendaklah kalian solat dengan melihat, dengan mencontoh dan mengambil dari solat saya ini, kata Rasul. Ketika kita akan memasuki bulan Ramadan, belajar tentang kewajiban di dalam puasa. Hukum-hukum yang berkaitan dengan itu. Ketika kita memiliki harta dan mau zakat, pelajari hukum yang berkaitan dengan zakat. Kenapa? Ini wajib. Bukan berarti, saya nggak punya uang, udahlah nggak usah belajar zakat. Ya enggak. Ya, minimalkan ilmunya. Ilmunya dulu. Makanya disebutkan al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu itu dulu. Ya, ilmu dulu baru beramal. Ilmu itu didahulukan sebelum beramal. Ya. Maka ya mempelajari ilmu yang berkaitan perintah-perintah yang wajib. Lebih lagi di dalam ilmu tauhid. Ya. Ilmu tauhid. Kemudian juga diantaranya adalah menuntut ilmu. Ya, bukan hanya perkara yang wajib saja, tetapi juga ilmu-ilmu yang lain. Ini adalah perintah yang wajib, harus kita jaga. Rasul mengatakan dalam hadisnya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Dan ketika disebutkan setiap muslim, masuk juga muslimah. Ya. Semangat menjaga. Ya. Kadang-kadang orang kan seringkali banyak alasan. Ya. Kewajiban menuntut ilmu untuk dijaga. Bahkan disebutkan 70% ya orang-orang yang pertama futur itu dulunya pernah semangat, pernah hijrah lah kalau katanya orang sekarang ya, kemudian mulai futur, malas, berat, itu diantara 70%-nya itu karena tidak mau menuntut ilmu. Tidak mau menuntut ilmu. Dan belajar ilmu itu bukan terbatas dengan waktu. Dan juga tidak ada lulusnya apalagi pensiun. Tetapi menuntut ilmu terus. Imam Ahmad itu ketika ya di dalam menuntut ilmu sampai tua, disebutkan sampai bungkuk, ya masih membawa catatan. Masih terus membawa apa? Catatan. Ketika ditanya sampai kapan engkau akan terus menuntut ilmu? Beliau mengatakan, ya, sampai Allah mencabut nyawa,
sampai Allah mencabut nyawa saya. Itulah akhir dari ya kita belajar ilmu, tidak ada selesainya. Kenapa? Karena kewajiban yang harus dijaga. Ya. Dikatakan oleh Al-Imam Zaid ibnu Aslam, beliau mengatakan la an ajlisa fi majlisi fiqhin sa'atan ahabbu ilayya min siyami yaumin wa qiyami lailatin. Sungguh aku duduk di majelis ilmu untuk belajar tentang fikih-fikih di dalam ibadah, belajar ilmu. Ya. Sungguh aku duduk di majelis ilmu 1 jam, sesaat. Sa'ah itu ya kurang lebih 1 jam. Ya. Ahabbu ilayya min siyami yaumin wa qiyami lailatin. Lebih aku sukai dari apa? Dari puasa sehari dan juga dari ya salat malam. Ya. Lebih aku cinta, kenapa? Ilmu terlebih dahulu. Betapa banyak orang semangat ingin beramal tapi enggak punya ilmu, sehingga jatuhnya kepada kesesatan. Ya. Bahkan katanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Duduk untuk belajar ilmu, mendengarkan ilmu, mencatat ilmu, itu lebih utama dari sholat sunnah. Lebih utama dari sholat sunnah. Sholat sunnahnya rajin, sholat duhanya rajin, sholat apalagi sholat malamnya rajin, sholat ya tahajudnya rajin, ya. Tetapi malas menuntut ilmu, ini tertipu jemaah. Tertipu. Kenapa? Karena yang wajib adalah menuntut ilmu. Bukan berarti sholat sunnah nggak boleh, silakan. Tetapi jangan sampai mendahulukan yang apa? Yang tidak wajib. Oleh sebab itu, agar kita giat ya, menjaga dan mengamalkan perintah-perintah yang wajib, harus kenali dulu, ya, harus kita kenal penghalang-penghalang, ya, penghalang-penghalang dari menjaga perintah yang wajib. Adapun di antaranya, ya, tipuan-tipuan syaitan untuk menyesatkan manusia, yaitu dengan malas melaksanakan perintah yang wajib, malas. Tetapi giliran mengamalkan yang tidak ada contohnya, semangat, inilah di antara tipuan syaitan. Semangat di dalam mengamalkan yang tidak ada contohnya, tetapi malas di dalam mengamalkan perintah yang wajib. Ya. Semangat di dalam mengamalkan yang tidak pernah Rasul contohkan. Rela dengan hartanya, rela dengan kekuatannya, rela dengan apa? Dengan pikirannya, dengan kekuatannya, dengan hartanya, dengan waktunya. Tetapi giliran sholat malas, ketipu nih. Ya. Maka jangan sampai kita tertipu. Utamakan yang wajib dulu. Ya, kadang-kadang ada begitu acara-acara tertentu, ya, sampai malam begitu, mulainya aja jam 10 malam, ya, selesai nggak tahu jam berapa, jam 12, subuhnya bablas, ya, subuhnya apa? Subuhnya bablas. Padahal yang Allah wajibkan adalah sholatnya, ya. Rajin semangat sholat malam bagus, tetapi sholat wajibnya, sholat subuhnya ketinggalan. Ya. Allah perintahkan ia untuk bekerja, untuk kita apa? Untuk semangat mencari nafkah. Tapi ingat, waktunya sholat ya berangkat. Ya. Jangan sampai ya kita itu tertipu dengan apa? Tipuan syaitan, yaitu menjadikan orang itu semangat mengamalkan yang tidak dicontohkan, giliran yang wajib ditinggalkan. Atau yang kedua, mengutamakan amalan yang hukumnya tidak wajib, ya, dan dia mengutamakan perintah yang tidak wajib. Misalnya puasa Senin Kemis,
Ya, ini hukumnya tidak wajib. Semangat, ya, semangat puasanya Senin Kemis, ya, tetapi tidak taat kepada suami misalnya, tertipu. Kenapa tertipu? Karena yang wajib itu taat kepada suaminya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada suaminya. Sehingga ketika dia mengutamakan amalan yang tidak wajib, meninggalkan sesuatu yang wajib, tertipu. Ya, bukan berarti nggak boleh puasa, silakan. Tetapi ingat ada yang lebih kita lebih kita amalkan, harusnya kita jaga, yaitu perintah yang wajib. Ya, karena terbatasan kita umur, amalan, gak mungkin kita mau mengamalkan semuanya. Sehingga harus kita ambil amalan skala prioritas, yang paling penting, yang paling utama, yang Allah wajibkan. Ya. Atau diantaranya adalah meninggalkan perintah yang wajib demi mengamalkan yang tidak wajib. Mengamalkan apa? Atau meninggalkan perintah yang wajib dan meninggalkan karena demi mengamalkan yang tidak wajib. Ini juga tertipu jemaah. Ya, sampai meninggalkan perintah yang wajib. Ya. Bekerja silahkan, tetapi sampai meninggalkan yang wajib, yaitu dengan kita bermunajat, beribadah kepada Allah, ya, maka apa? Ini tertipu. Ya, menjadikan apa? Tertipu. Atau juga diantaranya menyibukkan dengan yang tidak utama sampai meninggalkan yang wajib, sampai meninggalkan yang wajib. Ya, sehingga ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam banyak dalam Al-Qur'an perintah-perintah dengan apa? Ya, menjaga yang wajib. Ya, di antaranya kita terus menuntut ilmu, ya, tentang ilmu tauhid, kemudian ilmu mengenal Allah, mengenal agamanya, mengenal Rasulnya. Karena ini pertanyaan yang setiap kita akan dihadapkan, dan pertanyaan ini ya sebagai jawabannya bukan karena kita hafalkan sekarang, tetapi apa yang sudah diamalkan. Kemudian adalah menjaga perintah yang wajib yang kedua adalah dengan kita ya menjaga sholat 5 waktu dan juga menuntut ilmu jamaah. Dan amalan-amalan yang wajib amalan-amalan yang Allah wajibkan yang lainnya. Sehingga dengan itu kita telah mendapatkan ya pintu kebaikan yang keempat yang disebutkan oleh beliau dengan apa? Dengan menjaga perintah yang wajib. Kalau kita belum bisa mengamalkan yang sunnah, maka minimal kita telah mengamalkan yang wajib. Tetapi kalau kita ingin menambah dengan amalan yang sunnah, maka ini juga ya lebih baik. Tetapi gunakanlah kesempatan kita hidup di dunia dengan terbatasnya kita ya umur, kemudian terbatasnya di dalam kesehatan, terbatasnya seorang di dalam materi, dan terbatasnya kita dalam kehidupan ini, maka pilihlah amalan-amalan yang paling utama, dan yang paling utama adalah yang Allah wajibkan. Sehingga Rasul mengatakan dalam hadisnya tadi, sesungguhnya Allah telah mewajibkan banyak perintah-perintah yang Allah sebutkan, yang Allah wajibkan, fala tadayyuha, maka janganlah kalian meninggalkan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi, dan tidaklah amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah yang paling Allah cintai adalah yang telah diwajibkan. Semoga bermanfaat pada kesempatan sore hari ini tentang buku, yaitu pembahasan menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan bahasan setelahnya, yaitu pintu kebaikan yang kelima insyaallah taala. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan yang mungkin bisa dijawab. Ya, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.